Nama Anda tercatat sebagai nasabah dari perusahaan pembiayaan, entah itu berupa pinjaman uang atau Anda kredit barang, sedangkan Anda tidak pernah menerima barang tersebut, menerima uang tersebut, dan ternyata Anda digunakan namanya sebagai nasabah jasa keuangan. 10 menit yang lalu, saya ada klien, case-nya seperti yang saya sampaikan, bahwa dia itu didatangi oleh temannya. Jadi temannya sok-sok nangis, pura-pura nangis, aku bantu saya mau buat usaha nih, saya tak pinjam nama kamu aja. Ternyata namanya digunakan untuk mengambil satu unit mobil yang harganya ratusan juta kepada perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini salah satu finance yang tidak saya sebutkan. Kemudian diterima oleh orang tersebut, kemudian kabur. Akhirnya yang ditagih oleh perusahaan pembiayaan itu ya klien saya yang barusan ini. Nah, solusinya bagaimana? Ini penting dan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya saya kedatangan klien saya yang tanda tangan surat kuasa dan kontrak juga, di mana yang bersangkutan didatangi seseorang yang versi klien saya ini temennya yang baru kenal sebulan, kemudian nangis-nangis. Setelah nangis-nangis minta tolong, saya pinjam nama kamu sebentar, saya mau mengambil mobil ya. Kemudian mobil tersebut yang membiayai perusahaan pembiayaan, dalam hal ini leasing ya. Kemudian setelah mobil itu diperoleh, tidak diterima oleh klien saya, diterima oleh dia, dan kemudian melarikan diri atau kabur, tidak ada rimbanya. Akhirnya klien saya yang didatangi tagihan, ya kan, untuk membayar cicilan dari mobil tersebut, karena yang digunakan nama dari klien saya. Nah, pertanyaannya banyak nih terjadi di masyarakat kita, entah itu berupa cicilan, ya kan, mobil yang tentunya ada fidusia di dalamnya. Ada yang berupa pinjaman uang, bahkan yang ngetren kapan hari itu viral sekali, itu berupa pinjol ya, atas nama orang diminta fotonya, ternyata yang terima bahkan orang lain gitu kan. Nah, bagaimana solusinya? Ini penting dan dicatat. Yang pertama, jangan panik. Jangan panik. Setiap masalah pasti ada jalan keluar dan atau solusinya. Yang kedua, ini penting sekali. Jadi ketika ada case, ada kasus di mana nama seseorang, entah itu rekan-rekannya, sahabat-sahabat, entah itu saudara dari sahabat-sahabat, itu diambil namanya untuk mengambil entah itu duit di bank, ya kan, dari jasa keuangan, atau dari perusahaan pembiayaan, leasing, dan lain sebagainya, hanya diambil namanya saja, dan kemudian orangnya tidak bertanggung jawab, yang tadi itu. Maka yang kedua yang harus diketahui dan dimiliki adalah perjanjian kredit. Nah, ini penting sekali. Jadi datangi pihak leasingnya atau datangi pihak banknya dan tanyakan, saya minta perjanjian kreditnya. Nah, kemudian yang ketiga, klien saya ini kan berupa mobil, sedangkan mobilnya itu dibawa lari. Maka dengan perjanjian kredit itu, sediakan saksi minimal 2, maka laporkan pidana yang bersangkutan, ya kan, yang mengambil namanya, mengambil keuntungan ini tadi. Laporkan pidana pasal 378, yaitu pasal penipuan, serangkaian tipu muslihat, dan seterusnya, dan seterusnya.
Dan laporkan 372 kalau barangnya memang dibawa kabur ke kantor kepolisian terdekat. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, lakukan upaya hukum keperdataan. Ya kan? Lakukan upaya hukum keperdataan karena nasabah, ya kan, ketika akan melakukan pinjaman di bank atau kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan-pembiayaan, dalam hal ini leasing, tentunya dilakukan survei dan lain seterusnya lah. Banyak sekali itu instrumen-instrumen formilnya yang harus dilakukan. Nah, maka solusi yang keempat, lakukan upaya hukum keperdataan, ya kan? Gugat perdata. Siapa yang mengambil keuntungan dari sahabat-sahabat itu, mengambil namanya tadi itu, dan bahkan mengambil unitnya dibawa kabur itu, lakukan upaya hukum keperdataan dengan instrumen yang harus disediakan adalah cari aset-asetnya, ya kan? Cari aset-asetnya, kemudian gugat ke pengadilan negeri setempat di domisili tergugat itu, kemudian di samping itu minta sita jaminan terhadap objek-objek milik tergugat atau orang yang telah meminjam nama ini. Karena sahabat-sahabat tentulah dirugikan secara material dan imaterial. Title-nya perbuatan melawan hukum. Dasar hukumnya 1365 KUHP Perdata. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi 4 itu. Jadi saya ambil kesimpulan sekali lagi, ketika ada kasus di daerah sahabat-sahabat dan atau sedang menimpa sahabat-sahabat yang menonton video saya ini, langkah pertama tadi jangan panik ketika diambil namanya itu, hanya dipakai namanya untuk mengambil sejumlah uang di bank atau menjadi nasabah di jasa keuangan atau pembiayaan leasing tadi itu. Pertama, jangan panik. Yang kedua, ketahui dan milikilah perjanjian kredit itu. Kalau ada fidusia, minta salinan akta fidusianya. Dan yang ketiga, laporkan pidana. Siapa yang dilaporkan pidana? Orang yang telah mengambil manfaat dari nama sahabat-sahabat ini. Dan yang keempat, lakukan upaya hukum keperdataan dengan dasar pasal 1365 KUHP Perdata itu. Title-nya PMH dan minta cita jaminan terhadap aset-asetnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Intinya tetap waspada, hati-hati, jangan mau dengan alasan apapun nama sahabat dipakai untuk menjadi nasabah atau customer di beberapa jasa keuangan dan atau jasa perusahaan-perusahaan pembiayaan atau leasing dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.